Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, pakai jilbabnya warna pink, cerah wajahnya. Sepertinya ada kabar bahagiakah hari ini atau sebaliknya, Bu Fat? Alhamdulillah kabar bahagia di sekolah ada Bu, karena kemarin alhamdulillah Popdanya apa sampai final ya juara pertama. Jadi besok ke tingkat kabupaten. Oh iya, sama dengan sekolahan saya berarti kita apa ya berarti masuk ke tingkat kabupaten, maju tingkat kabupaten ya, Bu Fat ya. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, Bu Fat. Kabar yang lainnya bagaimana, Bu Fat? Apa ada kabar bahagia saja? Ya ada sih Bu kabar yang kurang mengenakan ya, soalnya terutama di dalam kelas saya itu ada anak yang kalau saya sedang mengajar itu ada anak yang hiperaktif, Bu. Oh, anak hiperaktif. Seperti apa tuh hiperaktifnya, Bu? Iya, pas saya menerangkan dia itu suka sekali mengajak ngobrol temennya seperti itu, dan dia suka sekali itu berjalan-jalan keliling gitu mengusiri teman-temannya. Oh, Tapi sebenarnya pada saat saya memberikan tugas, anak itu ya mengerjakan, tapi setelah itu kemungkinan anak itu bosan apa gimana gitu, Bu. oh, tapi ketika diberikan tugas itu mengerjakan ya, Bu Fat. Iya, Eh, mengerjakan. cuman ketika tidak ada tugas, senangnya jalan-jalan, senangnya ngusil sama temennya, Iya. begitu ya? Iya, Bu, Oh, benar sekali. oh ya ya. Kira-kira menurut Bu Fat penyebabnya apa ya, Bu Fat, kalau anak seperti itu? Ya, saya berharap ya anak tadi itu nanti fokus ya. Penyebabnya itu yang pertama yang saya lihat itu ada kebosanan. Ya pas saya mengajar mungkin anak itu bosan karena setelah mengerjakan tugas dia mau ngapain, akhirnya usil ke temennya seperti itu. Oh iya, bosen. Jadi, saya udah bisa nih. Jadi saya cari kerjaan, yaitu ngusil ke temennya, Ngusir gitu temennya, ya. ya bener Bu, Iya, bener Bu. jadi mencari pekerjaannya ya seperti itu, gitu ya, Bu Fat. Eh, Iya. kemudian Bu Fat, kira-kira ada penyebab lainnya tidak selain itu, yang Bu Fat lihat gitu ketika pembelajaran tentang anak itu, gerak-geriknya, ada nggak penyebab lainnya, Bu Fat? Yang saya lihat ada sih Bu, soalnya kayaknya anak itu butuh perhatian. Karena saya kan pernah memanggil anak tersebut setelah pembelajaran. Gitu, kita bicara empat mata seperti itu kan Bu. Dia curhat, Kang, kenapa sih seperti itu pas pembelajaran Ibu gitu kan. Dia kan bilang, iya Bu, soalnya saya butuh teman gitu kan, butuh teman. Tapi di saat yang kurang tepat pada saat pembelajaran dia pengen butuh kebebasan mencari teman gitu seperti itu. Dan saya pikir anak itu ya butuh kasih sayang, soalnya setelah ditelusuri ternyata kan anak itu tinggalnya sama neneknya, orang tuanya itu merantau. Oh, jadi Bu Fat juga sebelumnya sudah menelusuri ya penyebab lain dari anak tersebut. Ya memang apa ya kurang perhatian, butuh kasih sayang dari orang tuanya ya Bu Fat ya. Iya betul. Kemudian nih setelah Bu Fat tahu tuh penyebabnya tadi kan ada dua penyebab tuh ya Bu Fat. Iya. Kira-kira langkah atau rencana yang sekiranya cocok yang akan diambil Bu Fat itu rencana atau langkahnya seperti apa? Ya, saya mempunyai rencana ya karena menasehati sudah ya. Saya pengen melakukan segitiga restitusi Bu kayaknya. Wah, keren tuh segitiga restitusi. Bagus, bagus, Bu Fat. Ya, terus bagaimana lagi, Bu Fat? Iya, pengen apa mengingatkan kembali kesepakatan kelasnya kalau di dalam kelas itu ya harusnya belajar seperti itu, tidak mengganggu teman. Dan rencana lainnya saya merefleksi mungkin pembelajaran saya Bu.
Oh ya, berarti yang rencana pertama itu Bu Fat akan menerapkan segitiga Segitiga restitusi, restitusi. kemudian akan menanyakan kembali tentang keyakinan kelasnya, kemudian rencana yang lainnya itu tadi Bu Fat akan apa ya Bu Fat? Refleksi tentang pembelajaran. Iya, refleksi tentang pembelajaran. Bagaimana Bu Fat apa ya? Kira-kira refleksinya yang seperti apa? Iya. Ya, setelah saya ingat kembali pembelajaran pas saat itu, mungkin pembelajaran saya itu lebih ke konten, Bu. Ya, jadi anak itu cepat bosen juga. Kan saya sok menampilkan video, mereka mungkin hanya terusnya cuma mengamati, akhirnya kan ada kebosanan dari anak gitu. Kalau karena cuma mengamati saja, sehingga setelah saya refleksi pas pembelajaran saat itu, saya ingin membuat pembelajaran itu yang lebih menarik lagi, yang berdiferensiasi, tidak hanya konten saja, proses juga ada, produk juga ada, seperti itu, Bu. Oh ya, tadi kata Bu Fat kalau Bu Fat itu lebih fokus ke konten sebelumnya ya Bu Fat. Iya, Hanya menayangkan video-video atau mungkin dari sumber buku lainnya ya Bu Fat ya. buku-buku lain, betul Ya, ya. eh, kemudian Bu Fat nih ingin cara lainnya yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Menerapkannya mengenai konten, proses, atau produk ya Bu Fat tadi. Iya, betul. Ketiganya berarti diterapkan ya antara konten, proses, dan produknya ya. Iya, Kalau boleh saya tahu, kira-kira ketika Bu Fat pembelajaran matematika itu, kalau akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, produknya apa yang akan Bu Fat buat? Yang akan Bu Fat iya. hasilkan? Ya, untuk semester pertama ini karena materinya itu kan tentang bentuk akar, jadi saya tampilkan kan gambar-gambar. Biasanya tuh untuk semester kedua itu lebih ke produk, tapi melihat situasi anak yang seperti itu, saya harus mempunyai ide ya untuk membuat sebuah produk karena anak itu setelah kalau saya lihat ya itu kan kinestetik, lebih ke kinestetik, berarti kan saya harus membuat produk supaya anak itu mau belajar kembali ya. Rencananya karena materi selanjutnya itu translasi ya, kemarin kan sudah belajar refleksi, mereka sudah bercermin, sudah mencoba di apa namanya buku berpetak gitu mencerminkan. Nah, materi selanjutnya itu kan translasi ya, pergeseran. Jadi saya punya ide supaya memasukkan diferensiasi konten video-video pembelajarannya, terus prosesnya di presentasi, ya di diskusi, terus produknya itu saya ingin kelompok-kelompok itu yang pertama itu membuat mind mapping, terus saya ingin membuat alat peraga, ya, membuat alat peraga, papan berpetak, translasi, itu kayaknya lebih menyenangkan. Soalnya kan untuk alat peraga papan berpetak bertranslasi itu hampir permennya hampir seperti ulah tangga, Bu. Oh ya, papan berpetak apa Bu Fat? Translasi, translasi. Translasi, iya. Saya baru mendengar Bu Fat, asing sekali di telinga saya. Ternyata ada produk menghasilkan produk seperti itu ya Bu Fat. Bagaimana Bu Fat gambarannya? Saya ingin tahu dong itu. Ya, untuk papan berpetak translasi nanti kan dari kertas kertas asturo atau kertas yang besar lagi, ya situ dipetak-petak. Nanti akan buat alat peraganya seperti itu dan akan memainkan magnet berarti Bu. Nanti kan Oh, iya 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 iya. dengan magnet juga. Berarti nanti pas pembelajaran si anak yang tadi yang suka apa namanya suka keluyuran, saya ingin menerapkannya di situ di alat peraganya supaya dia aktif di situ ya. Keren Jadi keren keren nanti keren. anak itu berarti nanti akan menyelesaikan soal dengan papan berpetak tadi. Kayaknya lebih seru soalnya seperti ular tangga misalkan Oh, mengingat iya 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 iya. ya kalau kalau di sini kan apa namanya quadratricius itu kalau arah sumbunya mendatar atau sumbu X itu kan ke kanan positif, ke kiri negatif. Jadi kan mereka lebih Oh, asik iya. gitu.
Ya, keren keren keren. Ya ya, keren ya Bu Fat, saya baru mendengar itu berarti, tidak beda jauh dengan permainan ular tangga gitu kan. Iya, betul. Cuman kalau ini kan diterapkan di materi matematika ya, di pelajaran Iya, matematika ya Bu Fat ya. Nanti saya akan mencoba ketika pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu Fat ya. iya. Bisa Semoga itu, bisa Bu. ya. Iya, sepertinya menarik sekali, saya sudah membayangkannya juga. Wah, keren nih, saya baru dengar, asing sekali di telinga saya nih. Bakalan seru nih anak-anak nih. Apalagi untuk jenjang SMP, mesti Bu Fat, seru banget kalau menggunakan pembelajaran seperti itu. Kemudian nih Bu Fat, selain tadi yang sudah kita obrolkan, tadi kan Bu Fat, eee, apa ya namanya tadi, yang berpetak-petak Bu Fat? Papan berpetak Ya translasi. papan, ya translasi itu kira-kira ada solusi lain tidak Bu Fat, selain itu? Ya, selain menerapkan pembelajaran diferensial yang menampilkan produk, saya juga pengen menerapkan pembelajaran sosial emosional ya, untuk menyadarkan anak tersebut bahwa pentingnya belajar ya di dalam kelas itu, pengennya anak itu fokus dalam pembelajaran sehingga tidak mengganggu temannya, seperti itu, Bu. Oh, ya ya. Kira-kira kalau mau menerapkan, pembelajaran PSE itu, Bu Fat nyamannya di awal, di tengah, apa di akhir, atau digunakan semuanya di awal, di tengah, dan di akhir? Jadi di semuanya, Bu, pas pembukaan, pas kegiatan inti, terutama pas diskusi kelompok, mereka kan terlibat aktif, itu kan penuh dengan tanggung jawab di situ kan, berarti mereka sudah melakukan pembelajaran sosial emosional di situ, Bu, sampai penutup. Oh, ya ya. Saya ingin tahu dong, Bu Fat, kalau di pembelajaran mapel matematika itu, penerapan PSE di awalnya itu seperti apa? Itu saya pengen tahu, Bu Fat. Ya untuk awal ya pembelajaran sosial emosional itu biasanya kalau pas menayangkan video kan mereka mengamati ya di situ. Ya. Ya kan, mengamati kan di situ, kalau mengamati berarti kan ada kesadaran diri di situ, ada manajemen dirinya, seperti itu. Dan pas berdoa ya mereka juga itu pembelajaran soal emosional pas berdoa juga. Oh, ya ya, keren keren. Kalau yang di akhir, Bu Fat, di akhir sih seperti apa kalau yang di akhir? Kalau di akhir itu ada refleksi dari anak-anak, itu berarti kan bentuk tanggung jawabnya ya, menyimpulkan menyimpulkan dari materi yang sudah pelajari, berarti kan bentuk tanggung jawab dari anak setelah mempelajari materi pada hari ini, dan penutupnya dengan doa juga termasuk PSE juga. Oh, iya ya. Berarti sebetulnya memang secara tidak langsung sudah kita lakukan ya. Cuma Iya kita baru betul. paham itu, disebutnya pembelajaran PSE ya, Bu Fat ya. Kemudian nih Bu Fat, tadi kan Bu Fat sudah, menyebutkan rencana, kemudian, eee, penyebabnya. Saya ingin tahu nih Bu Fat, untuk selanjutnya, eee, komitmen atau aksi yang akan diambil Bu Fat setelah Bu Fat merencanakan, seperti itu. Ya, untuk komitmennya saya akan melakukannya secara rutin ya, karena memang sangat penting sekali ternyata belajar dan berdiferensiasi, dan saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman saya, Bu. Karena saya pikir bagus sekali kalau kita berkolaborasi dengan teman sehingga ada hal-hal baru atau ide-ide baru yang nantinya sesuai dengan pembelajaran. Oh iya, yang jelas berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu Fat ya. Iya. Kalau untuk yang lainnya Bu Fat, komitmen yang lainnya selain dengan rekan sejawat, kira-kira apa? Dengan siswa juga ya, Bu, dengan kolaborasi dengan siswa juga supaya pembelajaran lebih asik lagi. Ya seperti itu, Bu, komitmennya. Oh iya, dengan siswa dan dengan rekan sejawat ya Bu Nah, Fat ya. iya. Bagaimana Bu Fat perasaannya? Lega sekali, Bu. Ternyata eh, rencana-rencana kedepannya insya Allah saya akan melakukan ya diagnosis awal dulu dalam pembelajaran supaya kita tahu kebutuhan-kebutuhan murid kita, dan pas saat pembelajaran kebutuhan murid itu terpenuhi sehingga materi yang kita sampaikan itu harapannya itu bermakna buat mereka. Iya, berarti setidaknya meminimalkan
agar anak tersebut yang tadi kata Bu Fat, anaknya hiper nih, hiperaktif di Iya, kelas. Iya, meminimalkan agar anaknya tetap anteng, tetap betah mempelajari mata pelajaran matematika ya Bu Fat ya. iya, Yaitu betul tadi sekali, Bu. dengan berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menerapkan PSE-nya juga. Keren-keren Bu Fat. Berarti secara tidak langsung nih tadi Bu Fat sudah memberikan solusi terhadap diri sendiri. Buat kebingungan, ada anak yang hiperaktif, kemudian Bu Fat juga tadi, oh ternyata harusnya seperti ini nih, biar si anak itu tidak hiper, tidak mengganggu temannya ya Bu Fat ya. Sudah Iya, legakah Bu Fat? sangat lega, Bu. Terima kasih sudah memberi waktunya kita ngobrol bareng di sini, Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu Fat. Ya sudah ya Bu Fat ya. Terima kasih juga sudah sharing ilmu dengan saya. Ya Bu Fat. Iya, sekian ya, Bu. Iya, Semoga kita mau sharing-sharing lagi. iya. Terima kasih.